Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan senang sekali sore hari ini saya Madi Sukadenekarang kembali hadir dalam dialog Halo Kamtibmas. Ya, pemirsa, kita sudah memasuki bulan November. Kita hitung-hitungan beberapa hari lagi kita akan mengadakan pesta demokrasi, termasuk juga di Bali. Pilkada serentak 2024 akan dilaksanakan 27 November 2024. Dan tentunya itu juga kita akan bahas mengenai bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng menjelang Pilkada tahun 2024. Sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada sore hari ini. Langsung saja saya sapa yang pertama ada Kompol Nyoman Wiranata SH. Beliau adalah Kabak Ops Polres Buleleng. Om Swastiastu, Pak Wira. Swastiastu, Pak. Sehat selalu ya? Sehat. Baik, dan yang pastinya juga kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi SHMS, beliau Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana. Om Swastiastu, Prof. Sehat selalu, Prof. Astongkara. Ya, terima kasih sudah hadir Bapak-Bapak, dan kita akan berbincang-bincang mengenai situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng. Kalau kita berbicara tentang pilkada serentak seluruh kabupaten kota di Bali, dan juga kita akan memilih gubernur, kemudian wali kota, bupati, dan juga wakil-wakilnya tanggal 27 November 2024 tentunya. Tapi sebelumnya Pak Wiranata, saya ingin bertanya tentang gambaran situasi Kamtibmas di Kabupaten Buleleng seperti apa Niki? Iya. Om Swastiastu. Terima kasih Pak Made, yang saya hormati Pak Prof, dan seluruh pemirsa Bali TV dimanapun berada. Mohon izin kami akan sedikit menjelaskan terkait dengan situasi Kamtibmas khususnya yang ada di wilayah hukum Polres Buleleng. Jadi kita ketahui bersama Polres Buleleng adalah merupakan kabupaten yang paling luas di Bali dengan jumlah penduduk yang kurang lebih 814.000 dengan geografinya yang mungkin Bapak Ibu pemirsa sudah ketahui bersama, ya daerah perbukitan dengan jalan-jalan yang turunan tanjakan yang begitu tajam. Nah tentunya tapi semua itu terkait dengan situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng sampai saat ini masih kondusif, terkendali. Yeah. Walaupun hasil analisa evaluasi kemarin kita laksanakan di Polda Bali, memang ada beberapa kasus yang terjadi di Polres Buleleng. Kalau di Bali kita memang ada di ranking 2 Pak Made untuk kasusnya. Jadi kalau dilihat dari triwulan kedua kita ada 164 kasus, dan triwulan ketiga itu ada 147 kasus. Memang ada penurunan terkait dengan kasus. Tapi secara keseluruhan kondisi situasi Kamtibmas wilayah Buleleng sampai saat ini ya tetap kondusif. Cukup kondusif. Ya, cukup kondusif. Dan dalam kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh stakeholder, baik itu khususnya rekan kami dari TNI, dari Kodim, dari pemerintah daerah, seluruh elemen masyarakat Buleleng yang selama ini sudah sangat baik koordinasi komunikasi kami dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas wilayah Buleleng tetap kondusif. Demikian, Pak. Baik, bisa dikatakan ini seperti yang disampaikan Pak Wiranata ini sendiri, kasus yang terjadi ini cukup mendapat perhatian juga, ranking kedua di Bali, bisa dikatakan demikian. Walaupun situasi menjelang pilkada serentak ini sendiri dikatakan cukup kondusif, tetapi bisa dikatakan gangguan-gangguan Kamtibmas juga cukup menjadi perhatian. Seperti apa jenis gangguan Kamtibmas yang cukup menonjol yang menjadi perhatian di wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri, Pak Wiranata? Ya baik, kasus-kasus yang terjadi sebagian besar yang tertinggi ya seperti pencurian, curanmor, dan narkoba yang mendominasi kasus-kasusnya. Jadi kalau dilihat dari pencurian, kalau kita lihat dari triwulan ketiga itu ada 7 kasus, curanmor 12 kasus, kalau narkoba 23 kasus. Itu yang sesuai data yang kita punya di Polres Buleleng. Ya,
ini narkoba, ini bisa dikatakan ini cukup mendapat perhatian juga karena kita juga beberapa, kalau kita melihat ke belakang ini, daerah Buleleng juga cukup mendapat perhatian untuk kasus-kasus narkoba, bahkan ada dulu pernah mendapat predikat daerah merah seperti itu. Iya, betul Pak Ade. Jadi tahun lalu Buleleng masuk zona merah, dalam hal narkoba. Jadi dengan masuknya Bapak Kapolres kita, Bapak Ida Bagus, jadi beliau sangat intens, gencar sekali dalam rangka mengungkap kasus-kasus narkoba yang ada di Buleleng. Jadi kalau dilihat dari Januari sampai Oktober sudah ada 85 kasus yang sudah diungkap terkait dengan narkoba. Jadi ada kurang lebih 107 tersangka yang sudah diamankan, dan ini terus dilaksanakan kegiatan ini berkesinambungan tanpa henti karena beliau punya komitmen zero toleran terhadap narkoba di Buleleng. Berarti ada upaya-upaya yang dilakukan dari Polres Buleleng ini sendiri untuk menghapus yang namanya zona merah itu sendiri, Pak Wira? Ya, tentunya upaya-upaya terus dilakukan oleh Polres Buleleng, mulai dari upaya preventif tentunya, mulai dari edukasi, himbauan-himbauan, sosialisasi yang dilakukan dari tingkat terbawah, dari anggota kami di bawah, dari Babin, dari Polsek jajaran sampai Bimas, dan kegiatan-kegiatan lain. Tentunya ada beberapa kegiatan yang akan direncanakan ke depan oleh Bapak Kapolres, yaitu membuat desa bersinar, bersih dari narkoba. Yang untuk sekarang ini sudah diresmikan ada 2 desa, daerah Seririt yaitu Petemon dengan Dokopakse, daerah desa bersinar. Nanti sesuai program beliau ke depan seluruh kecamatan wajib harus ada desa bersinarnya. Ini dalam rangka untuk mencegah tentunya peredaran narkoba yang begitu masif di Kabupaten Buleleng. Nah, tentunya tindakan terakhir sebagai tindak terakhir adalah represi penegak hukum. Jadi tadi kami sudah sampaikan dari Januari sampai Oktober itu sudah ada 85 kasus yang diungkap oleh Polres Buleleng. Baik, Pak Wira, berarti ada hal yang perlu digarisbawahi. Bagaimana dengan respon masyarakat terhadap apa yang sudah dilakukan oleh upaya-upaya yang dilakukan dari pihak Polres Buleleng ini sendiri untuk yang namanya meminimalisir angka narkoba agar cukup rendah bahkan hilang dari wilayah hukum Polres Buleleng ini sendiri dengan dibentuknya desa bersinar itu sendiri? Ya, terima kasih. Jadi respon masyarakat yang kami tahu, baik mulai melalui medsos maupun langsung disampaikan, jadi sangat-sangat berterima kasih. Karena apa? Karena masyarakat ini juga sangat mendukung apa yang dilakukan oleh Polres Buleleng dalam rangka mengintensifkan kegiatan pengungkapan kasus khususnya narkoba. Karena apa? Karena mereka merasa terlindungi, apalagi yang punya anak yang generasi masih dari SMP, SMA, tentunya sangat terlindungi dengan adanya kegiatan-kegiatan begitu masif yang dilakukan oleh Polres Buleleng. Berarti ada upaya atau sosialisasi, edukasi yang dilakukan oleh Polres Buleleng Niki sendiri, ini menyasar anak-anak yang usia-usia yang produktif, usia-usia muda seperti itu? Betul. Generasi muda? Betul. Betul. Jadi kita masih melaksanakan kegiatan sosialisasi, edukasi, mulai dari sekolah-sekolah SMP, SMA, dengan cara apa? Dengan kegiatan-kegiatan untuk menjadi pemimpin apel atau pengambil apel di sekolah-sekolah. Jadi dari program itu kita sampaikan kepada seluruh siswa yang ada di sekolah-sekolah berapa pentingnya atau berapa bahayanya pengaruh narkoba ini terhadap kehidupan. Dan itu dilakukan berkesinambungan seperti itu, Pak Wira? Terus dilakukan. Baik. Pak Wiranata, Prof, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi perbincangan bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjelang Pilkada tahun 2024, dan nanti pemirsa yang saat ini menyaksikan kita,
Silakan Anda kami undang untuk berpartisipasi nanti berinteraksi di 036189484400 dan juga di 036189484401. Tapi tentunya setelah yang berikut ini. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas. Bagaimana situasi Kamtibmas daerah hukum atau wilayah hukum Polres Buleleng menjelang Pilkada tahun 2024. Masih kita bahas tentunya masih bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Nyoman Wiranata, dan hari ini pun kita sudah menghadirkan Profesor Rais Setiabudi. Beliau adalah Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana tentunya. Silakan Anda yang ingin bergabung bersama kami, line sudah kami buka di 036189484400 dan juga di 036189484401. Baik, Pak Wira, kalau kita berbicara tentang apa yang menjadi perhatian juga tentang jenis-jenis gangguan Kamtibmas yang cukup menonjol, yang cukup mendapat perhatian adalah selain konvensional, pencurian, curanmor seperti itu, narkoba pun mendapat perhatian karena sekali lagi ini saya masih ingat ketika saya berbincang-bincang dengan Bapak Kapolres mungkin ada setahun yang lalu ini Buleleng mendapatkan status zona merah, dan itu yang menjadi perhatian dari Polres Buleleng itu sendiri. Kemudian ada hal-hal atau upaya-upaya yang dilakukan untuk menghilangkan status tersebut menjadi zona hijau kah atau apa, seperti apa yang sudah dilakukan. Ada upaya-upaya untuk menurunkan angka narkoba itu sendiri. Ini ada hubungannya kah dengan luas dari daerah Buleleng itu sendiri sehingga barang-barang tidak layak dikonsumsi itu akhirnya bisa lolos dan menjadi kasus yang cukup mendapat perhatian di Buleleng itu sendiri, Pak? Terima kasih Pak Made. Tentunya ya kami tadi sudah sampaikan Buleleng mempunyai artinya kabupaten yang wilayahnya cukup luas. Jadi terdiri dari perbukitan dan garis pantai yang cukup panjang juga, 157 km. Yeah. Jadi memang potensi mereka masuk membawa barang-barang terlarang ini cukup apa namanya, boleh dikatakan potensinya cukup besar juga. Cukup besar karena ya wilayahnya di perbukitan. Termasuk juga jalur-jalur tikus sepanjang jalur pantai itu sendiri itu mendapat perhatian dari Polres Buleleng kah atau dari pihak kepolisian? Iya, tentunya kami punya polair juga. Iya. Jadi sudah ada pos-pos di sepanjang pantai yang ada di Buleleng. Jadi ada 3 pos. Jadi itu kita tetap laksanakan upaya-upaya preventif maupun preventif. Yeah. Jadi patroli pesisir, patroli di laut tetap kami laksanakan. Jadi kemungkinan kecil masuk melalui wilayah laut Buleleng ya. Tapi bukan tidak mungkin, tapi mungkin saja. Tapi karena panjangnya, jadi mungkin sedikit terkait masalah pengawasan juga terbatas. Jadi kemungkinan banyak juga masuk melalui jalur darat. Baik, Pak Wiranata, ANEF yang dilakukan tentang kasus yang terjadi di Buleleng, termasuk juga ini bagaimana dengan evaluasi operasi Zebra Agung yang sudah berakhir 27 Oktober yang lalu? Ya, terima Apakah kasih. ini juga menjadi perhatian dari pihak kepolisian di wilayah khusus Polres Buleleng? Betul Pak Made. Hasil ANEF kita triwulan ketiga kami sampaikan kembali lagi Buleleng ranking 2 dalam rangka dalam hal kecelakaan lalu lintas. Kurang lebih 300 kejadian 3 bulan terakhir ini yang terjadi di Buleleng. Tentunya yang paling tinggi itu terkait dengan kecelakaan tunggal. Nah, memang ada beberapa kegiatan tentunya kita laksanakan untuk mengantisipasi terkait dengan laka lantas ini. Kembali lagi ke awal, kami punya wilayah yang cukup luas dengan kondisi geografi yang kami sampaikan tadi. Jadi mungkin itu yang salah satu penyebab juga jadi terjadinya laka lantas. Jadi upaya-upaya kami ya tetap kami laksanakan seperti kami sampaikan
awal dengan sosialisasi, dengan himbauan-himbauan Kaptimas, dan cara preemptifnya memasang-masang banner-banner terkait dengan rawan-rawan laka di daerah-daerah yang memang sering terjadi kecelakaan. Dan kegiatan-kegiatan represif yang kami laksanakan tentunya tegur-teguran di samping teguran simpatik. Jadi kami juga melakukan tindak-tindak secara manual, tilang dan pengamanan terkait dengan knalpot brong. Karena knalpot brong berapa terakhir itu jumlah kurang lebih 400 lebih yang sudah kami amankan untuk knalpot brong. Baik, ada teguran-teguran simpatik, pendekatan seperti apa yang dilakukan dari pihak kepolisian kepada mereka yang melanggar seperti itu? Ya tentunya kegiatan-kegiatan yang teguran simpatik ya kegiatan humanis dengan cara ya mungkin kelengkapan kendaraan yang tidak lengkap, yang tidak pakai helm, tentunya kami tegur. Itu angka yang cukup tinggi juga pelanggaran yang dilakukan, yang ditemui di lapangan? Ya cukup tinggi, kurang lebih mungkin dalam 3 bulan terakhir kurang lebih ya 500 pelanggaran lah. Cukup menjadi perhatian juga cukup ya. menjadi perhatian. Baik, Prof, apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Kabak Ops Polres Buleleng ini sendiri memberi sedikit gambaran tentang bagaimana situasi Kamtibmas Daerah Hukum Polres Buleleng seperti yang disampaikan. Ini cukup kondusif, tetapi tidak menutup mata bahwa ada saja gangguan-gangguan Kamtibmas yang mendapat perhatian. Ya. Memang kalau tadi diceritakan wilayah Buleleng itu kan wilayah yang terluas kabupaten di Bali ya. Jadi panjang lautnya sekian ratus kilometer dan penduduknya 800 ribu sekian. Nah jadi memang ini ada korelasi antara tren kejahatan itu biasa, di mana ada masyarakat di situ pasti ada kejahatan, dan makin banyak masyarakat dan penduduk makin luas wilayahnya ini pasti kejahatannya pasti akan banyak. Ini korelasinya ya seperti itu, dan baik itu kejahatan perkotaan, kejahatan perdesaan, kejahatan konvensional maupun kejahatan modern. Nah, tadi diceritakan bahwa kejahatan sifatnya konvensional itu di mana itu tidak bisa dihilangkan. Jadi kejahatan itu tidak mungkin dihapus, hanya bisa ditekan. Nah, bersyukurlah tadi masih kondusif lah suasananya. Kejahatan konvensional seperti pencurian sepeda motor, kemudian yang tadi itu apa laginya, misalnya kecelakaan lalu lintas. Nah ini, dan kecelakaan lalu lintas ini ya saya rasa juga harus menjadi perhatian. Tadi juga sudah disampaikan, diupayakan secara preemptif, kemudian juga secara preventif dan represif. Nah jadi ini penting sekali, apalagi ada terobosan baru kalau apel di sekolah itu ya. Jadi itu datangkan oleh polisi untuk memberikan edukasi dalam upaya melakukan preemptif. Jadi preemptif ini adalah untuk menghilangkan niatnya. Ya, biasanya orang yang ingin melakukan kejahatan itu kan niatnya melekat, atau melakukan pelanggaran niatnya melekat, atau mereka yang memang sudah ada niat dari awal untuk kejahatan, dia hanya mencari kesempatan saja. Nah, inilah perlu dihilangkan lewat preemptif tadi. Kalau preventif itu jangan sampai dia berbuat, menghilangkan upaya perilakunya, saya rasa itu ya. Jadi kalau misalnya kita itu di dalam upaya-upaya seperti itu, kita berusaha menekan jangan sampai banyak yang dilakukan upaya-upaya yang sifatnya represif. Jadi kalau dalam hukum pidana itu kan istilahnya ultimum remedium. Jadi obat terakhir itu represif itu. Nah tadi sudah bagus sekali, ada edukasi dulu, kemudian kecuali kalau keterlaluan ya sudah harus disidangkan. Nah jadi ini, nah itu masalahnya. Nah kemudian yang menarik tadi itu adalah masalah narkotika. Jadi mungkin di Bali Singaraja yang paling tinggi ya. Kejahatan narkotika itu kan kejahatan yang sifatnya the hidden crime, jadi kejahatan yang terselubung. Sekarang sudah banyak yang dimunculkan atau ditangkap dan lain sebagainya. Biasanya kalau teori kriminologi itu kejahatan yang muncul itu seperti gunung es, tapi di bawahnya itu mungkin banyak. Jadi terus diupayakan dengan metode-metode yang sesuai dengan sistem di penegak hukum itu bagaimana upaya untuk supaya itu bisa ketangkap semua. Saya rasa akhir-akhir ini memang banyak sekali yang sudah muncul dan ditangkap. Nah,
Cuma kita kalau kita lihat undang-undang tentang narkotika, undang-undang nomor 35 tahun 2009, itu jiwanya bagi pemakai dan pecandu itu diupayakan memang harus rehabilitasi. Jangan sampai dia itu sudah sakit lalu dipidana. Dia itu kan pecandu itu kan orang sakit itu. Jadi orang ketagihan. Jadi bisa dikatakan pemakai korban? Ya, korban. Baik. Dan itu jelas korban itu adalah mereka dirinya sendiri. Sehingga inilah jenis kejahatan yang tanpa korban. Jadi karena dirinya sendiri. Nah, ini harus direhabilitasi. Itu jiwa daripada undang-undang. Nah, sekarang kan banyak putusan hakim itu dipidana. Apalagi dimasukkan ke penjara. Sehingga penjara itu jadi overload. Di situ kalau sudah masuk penjara, jangankan dia pemakai, dia bisa jadi pengedar. Bahkan dia dapat pendidikan di situ. Nah, ini yang harus dihindari. Saya rasa sekarang sudah mulai perkembangannya begitu direhab. Kalau sudah direhab, dia sehat, dia tidak akan tergantung lagi narkoba. Jadi tidak ada permintaan. Kalau tidak direhab, dia malah dia lebih ini. Dan itu yang akan membuat permintaan akan narkoba itu semakin tinggi. Bahkan dengan upaya ini yang menarik sekali, Prof. Pak Kabak Ops mengatakan bahkan dari pihak Polres Buleleng pun sudah membentuk yang namanya desa bersinar, desa yang bersih dari narkotika seperti itu. Iya, ini bagus ini sebagai desa percontohan. Desa percontohan. Jadi kedepannya ini selalu didampingi oleh aparat penegak hukum, misalnya dari kepolisian, untuk dijaga. Jangan sampai desa yang sudah bebas lalu ada lagi kemasukan. Nah, ini yang harus diperjuangkan terus, bagaimana caranya semakin luas sehingga suatu ketika satu kecamatan bersinar. Nah, ini bagus. Kemudian 2 kecamatan bersinar, akhirnya kabupaten bersinar. Wah, kalau bisa seperti ini, itu cita-cita luar biasa itu. Tapi rasanya impossible, cuma bisa menekan saja. Jadi artinya di sini dari zona merah akan berubah jadi kuning. Nah, ini bagaimana supaya itu bisa hijau. Nah, ini yang sulit ini. Jadi betul-betul kerja keras ini, karena mohon maaf ini narkoba itu kan jaringannya sudah luar biasa. Jaringan internasional dan jaringan nasional juga ada, karena banyak juga pejabat yang kena, banyak juga. Bahkan maaf ini polisi juga ada yang kena. Nah, ini kesulitan kita. Itu namanya the hidden crime, kejahatan yang tersembunyi, terselubung. Padahal itu kejahatan luar biasa. Jadi extraordinary crime. Musuh semua masyarakat, semua orang, semua negara itu. Ya, jadi, Prof mengatakan di awal ada hubungannya atau korelasinya dengan banyaknya jumlah masyarakat dan juga luas daerah itu juga menjadi pemicu terjadinya hal-hal yang ada hubungannya dengan case atau kasus-kasus narkoba itu sendiri. Iya, tentu itu. Karena begini, di Indonesia aja sekarang hampir 4 juta lebih ya, hampir 5.000 terseret masalah narkoba itu. Dengan penduduk 278 juta jiwa itu. Jadi seperti itu. Nah, Kabupaten Buleleng ini kan 800.000 sekian. Kalau kita hitung persentasenya, mungkin juga itu berimbang dengan Badung, berimbang dengan, coba dihitung persentasenya itu. Berapa kasus di situ, berapa jumlah penduduk, kita buatkan statistik angkanya itu, ini persentasenya berapa. Baik. Itu maksudnya. Baik. Itu yang sudah dilakukan upaya-upaya untuk menekan terjadinya kasus narkoba di Buleleng. Kita rehat kembali, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda yang masih bersama kami di Dialog Halo Kamtibmas. Silakan Anda yang ingin bergabung, kembali kami buka line di 0361894800 dan juga di 0361894841. Bagaimana situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjelang Pilkada tahun 2024? Masih kita bahas bersama Kabak Ops Polres Buleleng, Kompol Nyoman Wiranata, dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Udayana, ada Profesor Rais Setiabudi tentunya. Baik, Pak Wiranata, kalau kita
kita berbicara di awal saya sempat mengatakan juga bahwa ini hitungan hari kita akan memasuki pesta demokrasi termasuk juga di Buleleng. Saya keceplosan Buleleng gitu ya. Oh, biasanya orang menyampaikan seperti itu. Seperti apa kesiapan Polres Buleleng dalam pengamanan Pilkada 2024 ini sendiri, Pak? Terima kasih Pak Made. Jadi terkait dengan kegiatan Pilkada, jadi kami Polres Buleleng tentunya sudah siap. Jadi baik itu personil, sarana prasarana maupun kesiapan lain yang sudah kami persiapkan dalam rangka menyambut Pilkada yang akan datang. Jadi ada beberapa kesiapan, tentunya personil kami libatkan sesuai tahapan. Tentunya sesuai tahapan. Untuk sekarang memasuki tahap kampanye, kami melibatkan kurang lebih 365 personil. Jadi nanti pada saat masa tenang dan pencoblosan tanggal 27 November kami melibatkan kurang lebih 760 personil. Jadi itu termasuk nanti yang kegiatan PAM TPS. Nah, adapun kesiap yang sudah kami lakukan di Polres Buleleng dalam rangka antisipasi pemilu kada ini, yang pertama tentunya kami sudah melaksanakan rapat koordinasi baik internal maupun eksternal, latihan-latihan pra-operasi, latihan Sispam Kota, gelar pasuk maupun gelar sarana prasarana untuk kesiapan pengamanan. Begitu juga dengan kegiatan deklarasi damai yang kami laksanakan di Buleleng. Jadi dengan mengundang ketua paslon dan seluruh stakeholder maupun elemen masyarakat yang ada di Buleleng. Begitu juga dengan kegiatan doa bersama. Ya, untuk antisipasi pemilu kada khususnya di wilayah Buleleng. Ya. Berapa jumlah TPS yang harus mendapatkan pengamanan di wilayah Kabupaten Buleleng ini sendiri, Pak? Ya, untuk TPS kami di Buleleng itu ada 1.773 TPS dengan zona pola pengamanan kurang rawan dan rawan. Jadi untuk kurang rawan itu kurang lebih 792 TPS. Jadi rawan itu ada 381 TPS yang akan kami amankan pada saat pencoblosan nanti. Baik. Dari 9 kecamatan yang ada di Kabupaten Buleleng ini sendiri, bisa dikatakan ini juga mendapat perhatian dari seperti apa yang disampaikan pola pengamanannya, ada kurang rawan dan rawan, berarti ada potensi kerawanan pilkada dan upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir potensi tersebut, Pak? Untuk potensi kerawanan tentunya sekali lagi Buleleng daerah geografinya tadi saya sampaikan daerah perbukitan. Yang pertama tentunya terkait masalah geografi ya. Geografi karena apa? Karena geografi Buleleng berbukitan dan cukup curam dan jaraknya juga lumayan jauh. Tentunya bencana salah satu menjadi kerawanan pada saat pencoblosan nanti terkait masalah bencana. Tapi terkait masalah bencana kami sudah mitigasi, jadi kami sudah melakukan langkah-langkah ketika nanti terjadi bencana, misalnya pada saat dropping kotak maupun surat suara ketika TPS kami sudah mempunyai melakukan langkah-langkah antisipasi. Jadi mungkin jalan-jalan yang ketika yang dilewati jalan yang rawan bencana, kami sudah ada alternatif jalan yang dilalui untuk memperlancar kegiatan pencoblosan nanti. Itu terkait dengan geografi. Tentunya kegiatan lain, pelanggaran pemilu, kita juga sudah ada tim Gakumdu, dengan Bawaslu kerjasama. Ketika nanti ada pelanggaran terkait dengan pemilu, tentunya kami menunggu dari Bawaslu apakah ini masuk dalam pelanggaran pemilu, nanti diselesaikan oleh tim Gakumdu yang ada. Itu terkait dengan
pelanggaran-pelanggaran pemilu. Jadi bisa dikatakan ini potensi kerawanan, upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir potensi kerawanan pilkada juga sudah dilakukan, Pak. Deteksi dini untuk karena tidak terjadi konflik-konflik yang terjadi nantinya. Ya, tentunya upaya lain juga kami lakukan, upaya preemptifnya. Bapak Kapolres sangat getol untuk kegiatan-kegiatan preemptif, calling system dengan cara bertatap muka dengan tokoh-tokoh masyarakat. Yeah. Dengan memberikan edukasi, pemahaman, jangan sampai perbedaan pilihan ini menjadi potensi nanti terjadinya bentrok antara pendukung. Jadi itu salah satu upaya. Jadi penggalangan-penggalangan juga dilakukan melalui kegiatan Jumat Curhat, Minggu Kasih juga tetap dilaksanakan sambil memberikan pemahaman atau edukasi kepada masyarakat terkait masalah pemilu kada. Ya, dengan zona kurang rawan dan juga ada rawan ini sendiri dari beberapa TPS yang ada di sini, bisa dikatakan ini peran Babin Kamtibmas dan juga Polisi Banjar juga sangat mendapat perhatian seperti itu, Pak. Ya tentunya ujung tombak kami itu ada di Babin Kamtibmas. Yeah. Jadi peran Babin Kamtibmas, Babinsa yang ada di desa binaannya masing-masing itu sangat baik tentunya. Jadi kami sudah sering memberikan pembekalan kepada Babin Kamtibmas terkait masalah apa-apa yang harus dilakukan menjelang pilkada ini biar situasi kondisi di desa binaannya tetap kondusif. Baik, Prof. Apa yang sudah dilakukan kesiapan dari Polres Buleleng ini sendiri dalam pengamanan pilkada ini sendiri sudah begitu dilakukan untuk memberikan rasa aman, nyaman nanti ketika hari H-nya 27 November ini sendiri masyarakat Buleleng bisa berpesta, namanya pesta demokrasi ya, demokrasi, dengan senang hati, geriang gembira seperti itu, Prof? Iya, betul. Jadi pilkada serentak ini kan di seluruh Indonesia kita serentak untuk melakukan pilkada. Ada sekitar 37 provinsi ya, dan 500 sekian kabupaten kota itu termasuk di Bali ini semuanya gitu. Jadi serentak, dan persiapan itu baik secara nasional maupun sampai kepada wilayah itu memang sudah strateginya sudah seperti itu untuk pengamanan ke depannya semua. Nah, apa yang dilakukan di Buleleng ini itu saya rasa sudah luar biasa. Ini pertama sembahyang, berdoa, jadi supaya diberikan jalan bagaimana supaya aman. Itu kita sebagai negara religius itu sangat-sangat penting itu. Dan setelah itu dijabarkan melalui strategi-strategi. Pertama pemetaan itu. Saya rasa pemetaan itu ada yang rawan dan tidak rawan. Nah, ini indikator pemetaan ini yang penting, karena ini masalah politik. Biasanya indikator kerawanan politik itu sesuatu yang bisa membuat pemilu itu jadi tidak aman begitu. Jadi itu salah satu indikatornya. Kemudian yang kedua, tadi juga diceritakan bahwa indikatornya karena indikator faktor alam. Nah, misalnya kalau ada apa-apa karena medannya itu sudah diantisipasi semua. Nah, jadi kerawanan-kerawanan itu biasanya kalau di sektor politik itu adalah kerawanan pemilu itu menjadi tidak lancar. Ini yang menjadi atensi yang pertama itu. Nah, kalau di Singaraja tadi diceritakan bahwa ada 300 sekian yang dikategorikan rawan gitu. Nah, ini hampir 30% ya. 30% lebih ini. Ini dari 9 kecamatan yang ada di Buleleng. Ini termasuk agak potensi kerawanan agak tinggi. Potensi kerawanan agak tinggi. Suhunya juga hangat seperti itu, Prof. Dan semakin dekat pemilu itu, sering saya katakan semakin panas situasi politiknya. Jadi pasti atensinya akan semakin ketat. Nah, ini yang perlu, apalagi yang 300 sekian itu dengan personil polisi yang katakanlah dalam tanda kutip masih terbatas ini, betul-betul harus bekerja keras ini. Dan yang pasti memanfaatkan Babin Kamtibmas dan Babinsa itu. Karena inilah yang 24 jam ada di lapangan. Jadi dua ini tidak mengenal hari kerja ini. Apalagi menjelang situasi-situasi
seperti pemilu itu. Jadi saya juga sering katakan dalam seminar ini harus ada remunerasi khusus ini untuk Babinsa dan sama Babin Kantibmas itu ya. 24 jam loh ada masyarakat ini, malam juga ditelepon dilaporkan. Nah itu. Nah jadi dalam pilkada ini ujung tombaknya dalam bidang pengamanan. Nah, bagaimana caranya supaya masyarakat itu seperti tadi itu merasakan seluruh Indonesia itu pesta, pesta demokrasi 5 tahun sekali. Dan ini sudah sangat bagus sistemnya sekarang, serentak. Mekanisme 5 tahunan seluruh Indonesia serentak nanti ke depannya ini bagus sekali. Mari kita berpesta demokrasi karena kita pada saat pemilu itu 5 tahun sekali diberi kebebasan yang luar biasa. Dan kebebasan ini benar-benar sangat adil, makanya pemilu itu ada langsung, umum, bebas dan rahasia. Itu intinya itu adalah adil. Artinya biar presiden, biar apa pangkatnya, dia satu diberikan hak suara dan satu itu diberi kebebasan yang luar biasa dengan asas seperti tadi itu. Mari kita nikmati kebebasan itu. Karena kalau kita lihat secara filosofi hidup manusia itu inti pertamanya itu adalah ingin bebas. Tidak ada manusia yang tidak ingin bebas. Ini yang harus dijamin oleh pemerintah supaya kebebasan individu itu lebih terbuka. Oh, sekarang kebebasannya sudah luar biasa. Tetapi kuncinya ya kebebasan kita yang kita nikmati tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Ini kalau secara umum dalam hidup bermasyarakat itu. Nah, tapi kalau dalam pemilu, karena di dalam bilik suara ini kebebasan yang betul-betul kebebasannya hakiki menurut saya itu. Jadi sila bebas mau siapa. Nah walaupun demikian tentu kita sebagai pemilih ya semua berkomitmen bagaimana supaya pemilu ini aman, tertib dan lancar. Itu aja kuncinya. Karena tanpa tertib dan lancar akan demokrasi itu kualitasnya akan kurang bagus. Demokrasi akan berkualitas baik apabila pemilih datang berbondong-bondong menyalurkan hak suaranya dengan gembira, senang hati, tanpa masalah. Jadi bisa dikatakan untuk pemetaan yang disampaikan oleh Pak Kabak Ops ini sendiri dengan pola pengamanan dengan zona kurang rawan dan rawan itu sendiri, ini apakah akan memberikan dampak psikis kepada masyarakat nantinya untuk menyalurkan haknya ketika berpesta? Bisa ada dua kemungkinan di sini. Karena kalau dikategorikan rawan, masyarakat loh, rawannya kenapa? Ini semua masyarakat menjadi berpengaruh juga. Wah ini, itu konotasi yang negatif. Tapi konotasi positifnya, masyarakat akan lebih bergairah. Oh sudah aman, karena ini sudah ada perhatian dari aparat penegak hukumnya. Mari kita berkonotasi negatif. Walaupun dikategorikan rawan, tetapi konotasi kita harus positif, berpikir positif. Dengan dikategorikan sebagai daerah rawan, itu sudah aman lah kita, ada perhatian gitu. Jadi pemetaan ini penting, terutama pada indikatornya, indikator kerawanan. Ini yang saya, mohon maaf ini saya kritisi sedikit. Indikator kerawanan politik? Indikator kerawanan politik sebetulnya dalam pemilu itu. Kalau indikator kerawanan alam, nah itu masih belakangan. Indikator kerawanan politik yang membuat situasi politik itu terganggu. Kalau alam itu situasi politiknya memang akibatnya bisa mengganggu karena keterlambatan drop dan lain sebagainya, tapi itu belakangan. Baik. Prof dan Pak Wiranata, kita rehat kembali, nanti kita akan lanjutkan lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali sesaat lagi. Baik, terima kasih Anda yang baru saja bergabung bersama kami di Halo Kamtibmas, situasi Kamtibmas wilayah hukum Polres Buleleng menjelang Pilkada tahun 2024. Masih kita bahas tentunya Pak Wiranata selaku Kabak Ops Polres Buleleng. Tadi ada hal-hal yang menarik sekali tentang pemetaan zona kurang rawan, dan ada indikator kerawanan politik yang harus kita perhatikan juga, di samping juga indikator faktor alam. Nah, ini salah satu yang juga menjadi pemicu dengan hal-hal yang sering sekali mendapat perhatian kita adalah media sosial, medsos yang sering membuat isu-isu, membuat kegaduhan, suasana tidak nyaman seperti itu. Itu juga menjadi perhatian dari Polres Buleleng. Ya,
Terima kasih Pak Ade. Jadi untuk Polres Buleleng kami sedikit menambah terkait dengan indikator kerawanan tadi. Rawan TPS itu satu tadi kami sudah sampaikan terkait dengan geografis. Kedua tentunya di Buleleng di samping calon bupati, wakil bupati, gubernur dan wakil gubernur juga ada dari Buleleng ya. Jadi kami masukkan indikator kerawanan termasuk domisili para tokoh, tim pemenangan maupun tokoh-tokoh politik lainnya, termasuk histori, mungkin di sana pernah ada konflik dan lain sebagainya, kami masukkan dalam kategori rawan. Nah terkait dengan medsos, Polres Buleleng sudah membentuk tim cyber. Jadi tim ini dibentuk dalam rangka untuk memonitor isu-isu Ipolek Sosbudkam yang ada di media sosial. Jadi tujuannya jadi lebih awal, tentunya lebih awal kita tahu terkait dengan isu-isu yang ada di media sosial, lebih awal kita bisa mengantisipasi terkait dengan gangguan yang mungkin saja bisa terjadi. Jadi bisa dikatakan ini ada pemantauan aktivitas di media sosial dan menindak unggahan yang berpotensi konflik seperti itu. Betul, jadi tim ini juga fungsi untuk mungkin kira-kira unggahan ini memicu nantinya terjadi gangguan, jadi men-take down dan lain sebagainya. Sudah adakah arah ke sana yang sudah atau upaya-upaya yang dilakukan dari Polres Buleleng, Pak? Ya, tadi kami sampaikan upaya-upaya dilakukan dengan adanya informasi-informasi atau postingan-posting yang ada di media sosial. Tentunya langkah-langkah yang diambil dari Polres Buleleng dengan cara ya kembali lagi memberikan himbauan-himbauan, Kamtibmas, memberikan edukasi. Jadi kira-kira di mana ini postingannya nih, di daerah mana. Jadi lebih sering kita melaksanakan kegiatan di daerah tersebut. Ada kasus yang sudah ditangani dari Polres Buleleng? Dari cyber patrol itu sendiri? Kalau cyber patrol yang kami tangani kemarin terkait dengan pinjaman online. Jadi sudah ada diamankan, ada 9 tersangka. Kalau ada hubungannya dengan pilkada? Sementara belum. Belum? Kita harapkan nggak ada ya Pak? Semoga tidak ada. Baik, Prof, ini kalau kita berbicara tentang aktivitas di media sosial ini sendiri juga berpengaruh sekali ketika kita mendekati atau dalam situasi pemilu atau pilkada serentak 2024 ini sendiri, Prof? Ya betul, memang sangat besar pengaruhnya karena media-media yang ada saat ini perkembangannya luar biasa. Jadi saya istilahkan dunia maya. Jadi dunia maya itu sering saya katakan dunia yang tidak kelihatan tapi nyata ada gitu. Nah di sini adalah dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang ingin melakukan sesuatu yang sifatnya instan. Jadi di sini mereka itu memanfaatkan dunia maya ini. Nah tadi syukur sudah ada polisi dunia maya gitulah. Itu yang akan menjaring semua. Nah dan syukur juga tidak ada yang sementaranya yang berkaitan dengan politik itu ditemukan di media sosial itu tidak ada. Jadi pinjaman online ada, mungkin judi online juga gitu dan lain sebagainya. Tapi sekarang ini kan makin dekat, apalagi masa kampanye ini kan 2 jalur, bisa jalur fisik, bisa non fisik, bisa jalur maya, bisa jalur dunia maya itu kan gitu nyata gitu. Jadi semuanya ini memang harus ada masing-masing pengawasannya. Nah, jadi yang paling yang paling rawan itu ya pada saat menjelang pemilu itu. Nah di sini baik itu masalah terkait dengan penyimpangan-penyimpangan politik, katakanlah misalnya janji-janji politik uang, PNS yang ikut berkampanye gitu. Jadi PNS itu boleh saja dia datang untuk mendengarkan kampanye visi misinya, tidak masalah, itu siapapun boleh datang. Tapi jangan mengajak, jangan memberi pengaruh bahwa ini harus begini, harus dimenangkan, mendukung dan lain sebagainya itu. Jadi sifatnya pasif, jangan aktif gitu. Nah ini kadang-kadang mereka tidak sadar gitu. Nah ini yang menjadi problem karena kasus pemilu sebelumnya itu banyak yang dipanggil Bawaslu gitu, pengawas. Nah, kemudian mohon maaf ini Buleleng kalau pengalaman-pengalaman yang lalu itu memang cukup rawan di Buleleng, Tabanan dan Gianyar itu biasanya. Tapi akhir-akhir ini pemilu-pemilu yang sudah jalan itu
tidak begitu masih seperti dulu. Ini kita bisa katakan ini semakin bijak masyarakat, semakin melek politik, betul. Seperti itu? Ya, semakin melek politik. Jadi kesadaran berpolitiknya semakin tinggi. Kalau dulu itu saya ingat waktu zaman Orde Baru itu di Buleleng itu ada saja korban tiap 5 tahun tuh pemilu. Pasti ada korban jiwa itu. Ini kasihan masyarakat ini. Nah, sekarang kesadaran politiknya sudah bagus, keterbukaan pemerintah sudah bagus. Kemudian kalau ada permasalahan, media untuk menyampaikan permasalahan itu sudah bagus. Misalnya seperti ada media kalau ada sesuatu itu kan sudah ada media dunia internetnya, laporan melalui internet itu sudah ada, jadi ada rumahnya itu. Begitu juga laporan-laporan yang langsung disampaikan oleh masyarakat ke Babin Kamtibmas atau Babinsa itu. Jadi sudah ada pendampingan, apalagi ada polisi Banjar itu, itu bagus itu, dan langsung bisa mendekatkan diri. Kemudian yang bagus itu lagi ada Jumat Surhat itu. Jumat Surhat. Ini bebas mengajukan ini bebas masyarakat untuk mengajukan apa saja. Cuma masalahnya kadang-kadang kan pakai melaporkan, wah ini saya kenal baik tetangga dan lain sebagainya itu. Kalau mau melaporkan lewat media sosial aja. Ini yang ini. Dan pelapor itu mesti dilindungi karena ada undang-undang perlindungan saksi korban. Ya, baik. Jadi itu masalahnya. Pak Wiranata, Pilkada serentak sudah semakin dekat, tetapi kalau kita berbicara tentang Kabupaten Buleleng ini banyak sekali tempat-tempat wisata yang juga menjadi tempat favorit yang bisa dikunjungi baik wisatawan mancanegara dan juga wisatawan domestik nih sendiri. Ini ada hal yang atau pola pengamanan di kawasan objek wisata yang ada di Buleleng yang tersebar di beberapa wilayah niki sendiri? Iya. Ya, Pak Made, jadi terkait dengan daerah pariwisata, jadi kami Buleleng ada Lopina, ada daerah Pancasari, daerah Bedugul, Danau Buyannya, jadi ada beberapa air terjun juga yang ada di Buleleng. Jadi terkait dengan pengamanan daerah pariwisata, yang jelas kami sudah membuatkan surat perintah. Jadi kalau ada kegiatan-kegiatan tentunya hari-hari libur, hari-hari besar lainnya, kita mempertebal. Jadi sementara kalau kegiatan-kegiatan rutin, artinya hari-hari biasa, jadi posek-posek yang punya wilayah yang kita sprintkan untuk melaksanakan pengamanan di tempat tersebut. Kecuali hari-hari libur kita pertebal dari fungsi lalu lintas, khususnya daerah Bedugul, daerah Buyan. Jadi sering terjadi kredit macet kemacetan. Karena memang efek dari Bedugul banyak kunjungan pariwisata. Jadi tidak ada pengaruhnya dengan semakin dekatnya pilkada ini sendiri, wisatawan mancanegara maupun domestik yang berkunjung ke daerah tujuan wisata di Kabupaten Buleleng ini sendiri, Pak? Sementara tidak ada, bahkan boleh dikatakan seperti tidak ada pilkada di Buleleng untuk saat ini. Masyarakat Itu yang kita harapkan. Prof, ini tentunya ada hal-hal yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika mendengar kata pemilu. Nah, ini sendiri apa yang harus dilakukan oleh masyarakat agar begitu datang jargon-jargon yang sudah kita sering dengar ini sendiri agar bisa nyaman, aman untuk melakukan pesta demokrasi nantinya, Prof? Jadi pada intinya mari kita sama-sama untuk berkomitmen supaya pemilu Komitmen ini, sangat penting sekali. Iya, sangat penting sekali. Semua orang, semua masyarakat, semua untuk berkomitmen supaya pemilu ini aman, lancar, dan tertib. Dan mari kita nikmati ini adalah satu pesta demokrasi. Bagaimana kita berbondong-bondong, jangan sampai tidak memilih ini. Apalagi mengajak untuk tidak memilih itu pidana, itu tidak bisa itu. Nah, ini termasuk juga semeton kita yang ada di luar Kabupaten Buleleng, sebaiknya mulih ke Buleleng untuk memilih seperti itu. Iya, jadi KTP-nya kalau memilih harus 5 tahun sekali menikmati kebebasan. Inilah pesta demokrasi. Dan kita betul-betul dalam memilih itu kita hati nurani yang jalan, dan bila perlu kita berdoa untuk siapa yang kita pilih untuk mendapat pemimpin yang baik. Walaupun sebelumnya pasti sudah ada, sudah di dalam hati ya. Oh ini karena kita tahu
track recordnya, orangnya ada simpatinya dan lain sebagainya. Tapi ya namanya suara Tuhan itu adalah suara rakyat ya. Dalam waktu 2 menit itu ya hati nurani yang jalan. Jadi kita berdoa supaya mendapatkan pemimpin yang benar-benar bisa mendatangkan kesejahteraan dan kebaikan untuk Bali gitu. Baik, saya rasa. baik. Kita tunggu 27 November ya Prof ya. Iya. Tapi sebelum memilih sembahyang dulu ya Prof. Itu ya. Dan masyarakat tidak perlu khawatir karena masyarakat sudah aman pengamanan dari kepolisian. Nah, jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini ada jaminan dari Prof ini loh. Pak Wiranata, tentunya ada himbauan untuk khususnya masyarakat Buleleng untuk kondusifnya Kamtibmas di Buleleng ini menjelang Pilkada tahun 2024. Silakan. Jadi untuk masyarakat Buleleng, ya saya mohon kita sebagai manusia tentunya diciptakan berbeda. Jadi saya yakin beda pilihan itu hal yang wajar. Mari kita sikapi beda pilihan ini dengan bijaksana. Namanya pesta, kita harus bergembira, jadi menyambut pemilu kada tahun 2024 ini dengan hati yang riang dan gembira tanpa adanya perselisihan. Jadi saya mengajak seluruh masyarakat Buleleng, mari bersama-sama kita menjaga persatuan dan kesatuan demi Buleleng yang kita cintai. Biar tetap aman, damai, berjalan dengan lancar tentunya pemilu kada. Baik, ingat 27 November 2024 Semeton Buleleng, mulai ke Buleleng untuk nyoblos. Nah, karena seperti mengutip pernyataan Prof ini sendiri ada kebebasan yang akan dijamin oleh pemerintah, tetapi kebebasan tanpa mengganggu kebebasan orang lain. Prof, Pak Wiranata, terima kasih sudah sharing. Saya Madi Sekarang Karang. Terima kasih, kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Om Santi, Om Santi, 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 Om. Santi.